Ya, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mungkin di belakang masih ada tempat-tempat agak terlalu padat ya. Di depan ini masih ada kursi-kursi kosong. Ya, saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Saudara-saudara, memang khusus pada jam 11 karena kita ada online sehingga agak dikosongin di depan. Sebab kalau taruh di depan nanti yang kesorot kepala. Jadi kalau ini space-nya agak dikasih, tapi nanti kalau jam 2 sih ini bisa dimajuin. Jadi mohon, karena masih banyak yang mengikuti ibadah kita secara online ya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah di minggu yang kedua di bulan Juni. Bulan Juni udah hampir setengah dalam tahun ini kita mau lewati, saudara. Saya sangat percaya, sekalipun mungkin saudara mengawali tahun ini dengan berbagai pemikiran, pergumulan, dan ada banyak hal harus terjadi, tapi percayalah Tuhan kita tetap menjaga dunianya, Tuhan kita tetap menjaga gerejanya, Tuhan kita tetap menjaga umat-umatnya. Amin saudara. Percayalah bahwa segalanya itu ada dalam kendali Tuhan. Hari ini saya ingin ajak kita merenungkan satu topik, sebenarnya cukup simpel, tetapi ini sangat dekat dengan keseharian kita. Setiap kita saya kira pernah mengalami namanya kesesakan, dalam artian punya masalah, punya pergumulan, dan pergumulan ini membuat kita seperti kebingungan, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Saudara-saudara, kalau orang tidak kendalikan dirinya, dalam kondisi itulah orang bisa bunuh diri, orang bisa mencari pelarian yang aneh-aneh dan sebagainya. Nah karena itu saudara, hari ini kita coba belajar dari Alkitab bahwa ternyata ada berkat yang ajaib dalam kesesakan. Saya akan ajak kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 31. Kita akan bahas berapa ayat dari Mazmur 31 ini. Di ayat 22-23 berkata begini, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, ada satu kata di sini yang dikatakan ajaib, kemudian kesesakan, kemudian kebingungan. Saudara-saudara, dari sinilah saya coba ambil tema khotbah hari ini, ya, karena dikatakan di sini terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya padaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Apa yang dimaksud dengan ajaib? Ajaib itu artinya apa? Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan tunjukkan. Makanya dikatakan dengan ajaib. Pada waktu kapan? Pada waktu kesesakan. Saudara, menarik kalau saudara pahami, ternyata Tuhan itu melakukan hal-hal yang ajaib bagi orang ketika orang itu dalam kesesakan. Dalam kesesakan artinya gak tahu mau buat apa lagi. Gak tahu harus kerjakan apa lagi. Bahkan dalam kebingungannya dia mengatakan, aku terbuang dari hadapanmu. Orang yang dalam kesesakan seringkali merasa terbuang dari orang-orang, terabaikan oleh orang-orang, gak diperdulikan oleh orang-orang. Setiap orang bisa ada pada kondisi itu. Betul saudara? Merasa sendiri. Merasa sendiri. Bahkan akhirnya merasa Tuhan pun kayaknya sudah gak peduli dengan saya. Begitu sedihnya, begitu menderitanya orang kalau pada situasi dia merasa Tuhan pun sudah membuang dia. Tetapi saudara-saudara, itu hanya pikiran dia, itu hanya perasaan dia. Saya merenung satu hal
ketika kita dalam pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, saudara, biasanya kalau kita ada masalah, seringkali pikiran kita terbawa kepada sisi negatifnya, yaitu bahwa masalah ini akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Betul nggak? Lebih sering kita seperti, akhirnya masalah ini jadi semakin mengerikan bagi kita. Padahal seharusnya ketika kita ada masalah, harus berpikir dari sisi positif. Kira-kira masalah ini apa sih artinya buat saya? Kira-kira masalah ini apa sih yang mau saya dapat dari sini? Kira-kira masalah ini, kira-kira berkat apa mau saya dapat? Gimana saudara? Ketika saudara punya masalah, lebih berpikir akibatnya yang negatif atau positif di balik masalah itu. Nah, ketika saudara berpikir ke arah negatif, itulah akhirnya terbawa, kayaknya aku sudah terbuang, kayaknya nggak ada jalan keluar, kayaknya orang nggak peduli. Saudara, waktu reformasi 98, ekonomi kita kan benar-benar hancur, habis pada masa itu. Waktu itu di USU ada satu seminar yang difasilitasi oleh dosen-dosen USU yang beragama Kristen, karena di sana ada persekutuan atau satu organisasi di dalam itu peringatan Hari Besar Kristiani begitu. Jadi terdiri para dosen-dosen yang Kristen, kemudian mereka buat satu seminar. Diundang waktu itu seorang pakar dari Jakarta yang juga orang Kristen. Kemudian diundang juga satu orang pendeta. Kebetulan pendeta teman saya dari Jogja. Jadi ketika teman saya itu diundang, dia katakan sama saya, temani saya yuk. Akhirnya benar, saya jemput dia, saya temani dia di seminar itu. Saudara-saudara, saya kaget ketika seorang profesor yang juga Kristen, dia buat statement, Tuhan pun tak mampu lagi menolong kita. Waktu itu saya terdiam. Kok bisa ada orang yang berpikiran, Tuhan pun tak bisa menolong kita dalam kondisi ini. Wow. Tapi saya bersyukur ketika pendeta itu mengatakan maaf, kalau Tuhan gak bisa menolong kita, dunia ini sudah hancur. Justru dalam kondisi begini, kita harus berkata hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau ada orang mengatakan Tuhan pun tanpa menolong, berarti dia gak bertuhan, dia gak kenal Tuhan. Padahal harusnya dalam kondisi seperti itu, kita harus berkata apa? Terpujilah Tuhan, sebab kasihnya, kasih setianya ditunjukkannya padaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Akal saya mungkin tidak mampu untuk mencerna, untuk mencermati apa yang harus dilakukan pada kondisi ini. Tapi Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Cara yang tak terduga. Ada banyak contoh di Alkitab, saudara. Kalau Tuhan membuat cara yang ajaib. Dimulai dengan penciptaan dunia, ini kan cara yang ajaib. Masa coba ngomong semuanya jadi? Kan gak masuk akal, tapi terjadi. Betul? Ketika Tuhan Yesus kasih orang makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Murid-murid katakan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mau di mana kita cari makanan? Tapi Tuhan dengan cara ajaib terjadi kok. Bahkan mujizat pertama kalau Yesus itu air jadi anggur. Hanya dari air jadi anggur. Bagaimana mungkin? Tapi ternyata dengan cara yang ajaib Tuhan lakukan. Betul? Jadi saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali ke Alkitab. Dengan cara yang ajaib. Tetapi sesungguhnya kalau kita pelajari Alkitab, itu tidak secara otomatis terjadi setiap ada orang dalam kesesakan, tiba-tiba Tuhan lakukan cara ajaib. Enggak juga, ada persyaratan saudara. Supaya Tuhan lakukan cara ajaibnya pada waktu kita dalam kesesakan. Yang pertama adalah harus menjadikan Tuhan sebagai Allah. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai Allah. Dalam ayat 15-17 dikatakan begini, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku.
Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Engkaulah Allahku, masa hidupku di tanganmu. Menjadikan Tuhan sebagai Allah. Apa artinya menjadikan sebagai Allah? Allah itu menjadikan sebagai artinya jadikan Tuhan sebagai tempat saudara bersandar, sebagai sandaran hidup saudara, sebagai gantungan hidup saudara. Bukan pengetahuan saudara, bukan kekuatan saudara, bukan keberadaan saudara. Sekali lagi saudara, ketika kita punya persoalan, apalagi sampai kita dibuatnya sesak oleh persoalan itu, kesimpulan cuma satu, berarti kita sedang menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Setuju saudara? Makanya sampai sesak. Kalau masih bisa santai kita, itu masih masalah biasa. Kalau sampai kita sudah mulai kebingungan, merasa ditinggalkan semua orang, bahkan sampai merasa Tuhan pun gak berpihak dengan kita, itu saudara sudah pada masa kritis yang sangat menakutkan. Oleh karena itu saudara, supaya hal yang ajaib dari Tuhan, cara ajaib dari Tuhan ada pada hidup saudara, yang pertama jadikan Tuhan sebagai Allah. Artinya milikilah Tuhan. Saudara harus punya Tuhan. Punya Tuhan itu bukan hanya dalam pengetahuan. Punya Tuhan itu bukan hanya dalam pikiran. Tapi punya Tuhan itu sama dengan apapun yang ada pada hidupku. Aku percaya Tuhan mengerti dan Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Makanya dia katakan di sini apa? Masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Engkau Allahku, hidupku dalam tanganmu. Engkau Allahku, hidupku dalam tanganmu. Amin saudara. Ini yang membuat kita tidak terbawa kepada pikiran yang negatif tadi. Karena hidupku dalam tanganmu Tuhan. Engkau Allahku, hidupku dalam tanganmu. Engkau Tuhanku, hidupku dalam tanganmu. Amin saudara. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Tapi aku punya Tuhan. Tuhanku adalah Allahku. Dan hidupku dalam tangan Dia. Bukan dalam tangan orang-orang. Tapi hidupku dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dulu zaman-zaman saya remaja dulu ada stiker tangan seperti ini, ada yang pernah punya, di tengahnya bisa buat foto. Kemudian di bawah tulisan hidupku dalam tangan Tuhan, dalam genggaman Tuhan. Ada yang pernah beli stiker itu? Tapi saudara, walaupun engkau punya stiker itu enggak otomatis dalam tangan Tuhan. Hampir sama kadang-kadang ada kata-kata bijak di hiasan dinding rumah orang. Tuhan Yesus kepala dalam rumah ini. Tapi orangnya gak pernah ke gereja. Jadi saudara, jangan jadikan itu seperti mantra, seperti jimat. Kalau itu belum gitu berarti akan begitu. Enggak saudara. Menjadikan Tuhan sebagai Allah itu artinya apa? Saya bergantung penuh pada Tuhan. Saya mempercayai Tuhan. Saya meyakini Tuhan peduli pada saya. Karena itu, kalau saya kesesakan, saya percaya hidupku dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Masalah ini tidak akan berdampak lebih buruk bagi hidup saya. Karena hidupku dalam tangan Tuhan. Aku punya Tuhan, aku punya Allah. Tuhanku adalah Allahku. Amin saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat 24, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, dari kata setia mengasihi Tuhan. Tapi orang-orang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Disinilah perbedaan saudara, ketika dalam pergumulan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, dan orang yang tidak dikasihi Tuhan. Kalau orang yang tidak dikasihi Tuhan, itu merupakan ganjaran, itu merupakan hukuman yang membuat dia akan celaka. Tapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, dia dijaga Tuhan ketika dalam pergumulan itu.
kalau orang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Makanya perlu mengasihi Tuhan. Apa sih mengasihi itu? Mengasihi itu bukan sekedar slogan, tapi itu sebuah sikap hati. Sebuah tindakan yang aktif saudara. Kasih itu tuh bahasa aktif. Artinya kasih saudara tahu. Kalau saya mengatakan saya mengasihi berarti ada sesuatu yang keluar dari diri saya untuk yang saya kasihi itu. Ada sesuatu tindakan yang saya lakukan bahkan dalam bentuk pengorbanan untuk orang yang saya kasihi itu. Itu baru namanya mengasihi. Saya suka gurau. Saya katakan dalam keluarga kadang-kadang suami katakan sama istri, aduh mah kok cantik kali hari ini kau. Buntutnya buatin kopi dong. Saya pengen tanya, yang benar pujian itu atau buntutnya? Pujiannya ya. Kalau mengasihi harusnya, cantik kali mama hari ini ku kasih kalung supaya tambah cantik kau. Harusnya kan begitu. Setuju ibu-ibu? Wow, setuju. Halo? Tapi kalau buat dulu kopi, enggak, itu hanya pujian itu. Sebenarnya supaya orang mau buat kopi, dipuji dulu di depan, kan kira-kira begitu. Nah kasih itu bahasanya, namanya juga kasih, mengasih, memberi. Kasih. Outgoing, sesuatu yang keluar dari diri saya. Jadi kalau kita katakan mengasihi seseorang, apa buktinya? Kita katakan mengasihi Tuhan, apa buktinya? Mau nggak berkorban bagi Tuhan? Berkorban waktu ke gereja, berkorban waktu berdoa, berkorban waktu melayani Tuhan. Nah ini bukti. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka pada waktu dia kesesakan, maka dia berhak mendapat pertolongan yang ajaib. Ketika dia kesesakan, orang-orang mengasihi Tuhan. Jadi tidak cukup hanya menjadikan Tuhan sebagai Allah, tapi harus ada kegiatan aktif dari kita sebagai bukti dia Tuhan bahwa saya mengasihi dia. Artinya saya tidak menduakan dia, saya tidak menyakiti dia. Kalau ada pilihan, saya tetap akan pilih Tuhan daripada yang lain. Itu bukti kasih. Itu bukti kasih saudara. Amin. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Tuhan gak kurang apapun dari diri kita, enggak. Tapi sebuah sikap hati yang menjadikan dia bagian dari pikiran dan hidup kita, itu sudah cukup. Satu contoh paling mudah, orang mungkin bahasa istilah kasih dalam keseharian kita terjemahkan dengan cinta Allah. Cinta. Dulu-dulu ada satu lagu itu, dulu-dulu. Zaman saya SMA mungkin itu. Aku mau makan. Ayo. Aku mau minum. Alah, pura-pura gak tahu lagunya. Pengalaman ya. Itu artinya cinta, betul gak? Artinya apa? Aku mau tidur pun kok kebayang-kebayang sama kamu ya. Seandainya dulu ada WA, pasti WA-an sampai pagi tuh. Daripada keingat terus. Gimana saudara? Itu namanya cinta, itu namanya kasih. Nah kita dengan Tuhan gimana? Kita ingat Tuhan gak? Mau makan ikat Tuhan gak? Saudara-saudara, salah satu kesalahan yang suka kita lakukan adalah kita hanya ingat Tuhan ketika kita punya persoalan. Begitu persoalan selesai, kita lupa sama Tuhan. Ini pola Israel zaman dulu. Yahudi zaman dulu begitu. Kalau mereka lihat ketika Israel keluar dari Mesir. Begitu gak ada air, Musa kami gak ada air. Tapi begitu ada air, nari-nari mereka, nari-nari. Bahkan sembah berhala, betul gak? Begitu susah, Musa. Itu pola Israel. Nah harusnya lagi senang juga ingat Tuhan. Saya tadi pagi bergurau, saya katakan begini. Ini contoh paling gampang saya bilang. Kadang-kadang jemaat WA pendeta. Pak pendeta tolong bantu doa.
kami lagi begini. Oh iya, kita doakan. Bahkan kita ketemu, kita doakan. Kita doakan besok, minggu depan doakan. Soalnya dia nggak lapor, itu masalah udah selesai belum. Kita masih doakan aja itu. Padahal dia sudah happy ya. Nggak lapor sih, masih kita doakan juga. Tolonglah, kalau selesai dan diberkati, lapor juga lah. Pak Pendeta puji Tuhan, masalah udah selesai, makan siang yuk. Misalnya. Amin saudara. Enggak, artinya begini, berarti bukan hanya waktu susah kita ingat Tuhan. Tapi waktu diberkati juga ingat Tuhan. Amin saudara. Harusnya begitu. Supaya ketika kita kesesakan, wow, cara ajaib datang lagi bagi kita. Datang lagi. Tuhan lakukan lagi. Cara ajaib. Akhirnya saya pernah dengar orang mengatakan, saya hidup dari mujizat ke mujizat. Dalam hati saya, berarti orang ini masalahnya banyak banget ini. Makanya dia hidup dari mujizat ke mujizat. Tapi enggak masalah saudara. Bagi Tuhan itu enggak ada yang sulit. Yang penting mengasihi Tuhan. Yang ketiga, berseru dan berharap pada Tuhan. Ayat 18 dan 25. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap dan berseru dan berharap kepada Tuhan. Saya kira yang poin 3 ini sudah berulang kali saya bahas ke kita. Saudara, kita harus aktif di hidup ini. Kalaupun kita sudah menjadikan Tuhan sebagai Allah, kalaupun kita sudah mengatakan kita mengasihi Tuhan, ya berseru aja kepada Tuhan. Apapun yang mengganggu pikiran saudara, apapun yang mengganggu hati saudara, sampaikan aja kepada Tuhan. Jangan didiamin. Ya Tuhan kan maha tahu, saya gak perlu ngomong. Iya, Tuhan memang maha tahu. Tapi Tuhan juga rindu dengar suara saudara. Amin saudara. Berseru sama Tuhan. Cerita aja sama Tuhan. Enggak apa-apa saudara dalam doa saudara katakan, Tuhan ini yang terjadi pada diriku. Bukan Tuhan gak tahu-tahu. Tapi Tuhan selalu ingin mendengar anaknya itu berseru pada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan ingin anaknya berseru pada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau 3 hal ini kita lakukan, percayalah, yakinlah, ketika engkau dalam kesesakan, cara yang ajaib dari Tuhan akan dilakukannya bagimu. Cara yang ajaib bagaimana kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi terpujilah Tuhan karena Dia menunjukkan kasih setianya dengan cara yang ajaib pada waktu kesesakan. Karena itu saudara, ada banyak akhirnya sekarang orang lagu, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya jalan. Bahkan ada orang mengatakan ketika tidak ada jalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, mesti ada jalan ke atas. Itu sebenarnya diambil dari pemahaman ketika Musa persis di pinggir laut dari belakang Firaun dengan tentaranya lengkap mengejar bangsa Israel untuk menarik mereka pulang kembali. Umat Israel katakan mati kita Musa, mati kita Musa, mati kita Musa di depan laut. Tapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, cara ajaib Tuhan lakukan. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, laut terbelah 2. Dan mereka berjalan dalam kondisi laut kering. Enggak masuk akal, betul? Itu cara ajaib dari Tuhan. Akhirnya begitu mereka sampai di seberang, Firaun datang dengan tentara lengkap ketika tengah laut. Tuhan katakan, pukulkan tongkatmu ke laut. Laut menyatu kembali.
Artinya apa? Jalan yang tadinya jalan keselamatan, sekaligus itu menjadi jalan penghakiman bagi orang yang ingin berbuat jahat pada orang Israel. Itu dicatat dalam Alkitab. Itu cara ajaib. Ada banyak ribuan hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Kalau saudara mau simak Alkitab. Itu sebagai satu bukti. Tuhan tidak pernah kehabisan cara pada waktu kita kesesakan. Amin. Kita akan akhiri dengan satu doa di sini. Khotbah ini dengan doa masih dalam Mazmur 31. Saya berharap kita baca sama-sama doa ini ya. Saudara yang di rumah barangkali nggak lihat, tapi setidaknya bisa dengar suara kami yang merdu di sini. Mewakili semua saudara yang juga ada di rumah, yang dimanapun. Dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Boleh baca sama-sama 1, 2 ya. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkau tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.